Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk temani kami untuk pergi ke ziarah Sunan Pandanaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akhlak Tasawuf UIN Raden Mas Said Surakarta. Lihat, suasananya sangat cerah. Perjalanan kita mulai dari Medan menuju ke Gunung Jabalakat. Setelah perjalanan kita mengalami musibah, yaitu ban bocor. Kita berhenti sejenak untuk memperbaiki ban tersebut dan kita melakukan perjalanan lagi. Lihat, Gunung Kidul sangat cerah dan terlihat sangat jelas di depan mata. Setelah banyaknya perjalanan, kita sudah sampai di objek wisata Makam Pandanaran. Sekitar 15 meter dari gerbang kita akan sampai ke Makam Sunan Pandanaran. Kita sudah sampai dan sebelah kanan yaitu ada terminal untuk para peziarah dan kita ditujukan untuk menuju ke pintu masuk dan ke parkiran. Sebelah kanan itu parkirannya dan di sebelah kiri ada penginapan, musola dan WC kamar mandi. Jadi untuk para peziarah tidak susah payah untuk mencari musola karena di tempat parkiran juga ada. Bisa dilihat ini tampak depan dari gerbang Pandanaran, sangat luas dan ada banyak makanan, jajanan atau oleh-oleh untuk para peziarah. Dan di sini kita membeli sedikit bunga untuk nyekar. Jadi zaman dahulu Sunan Pandanaran setelah mengikuti syariat-syariat Islam, beliau menerima wahyu yang bernama Wahyu Widayat, dan setelah itu Sunan Kalijaga menetapkan bahwa Ki Ageng Pandanaran menjadi Sunan Pandanaran, atau disebut banyak sekali menyebut Sunan Bayat atau Sunan Tambayat. Mengapa Sunan Kalijaga mengutus Ki Ageng Pandanaran menjadi Sunan atau Wali Allah? Karena dulu sebagai pengganti Syekh Siti Jenar. Dan di sini kita sudah sampai di pintu gerbang masuk Sunan Pandanaran dengan karcis masuk 2000. Dan dulu Gunung Jabalakat, nah sebelah timur Gunung Jabalakat itu ada gunung yang namanya Gunung Malang, yang tingginya melebihi Gunung Jabalakat hingga menghalangi pandangan orang untuk melihat Gunung Jabalakat, sehingga Sunan Pandanaran memerintahkan untuk memotong Gunung Malang dan ditaruh ke lereng Gunung Jabalakat, dan sekarang menjadi Hastono Cokro Kembang dan sekarang menjadi persinggahan terakhir untuk Sunan Pandanaran. Dan di sini kita sudah sampai di Masjid Golo. Masjidnya sangat luas dan di sini ada namanya Masjid Makam Bayat Kabupaten Klaten. Jadi di sini kita tidak boleh memakai alas kaki, contoh sendal ataupun sepatu. Dan di sini ada situs-situs makam Tambayat zaman dahulu kala. Dan di sini juga ada pemandangan Gunung Kidul yang sangat cerah dan tanpa ada hujan. Dan di sini ada pengurus makam Sunan Pandanaran, badan pembina Hastono dari ketua pengurus atau jajaran-jajarannya. Setelah kita jalan lumayan jauh, kita sudah sampai di Gapura Pangrantunan, dan bangunannya mirip seperti bangunan Hindu Buddha zaman dahulu kala. Makam ini mirip seperti bangunan Hindu Buddha zaman dahulu kala dan ada juga bangunan seperti masjid-masjid. Dan di sini kita ada makam-makam dan di sebelahnya ada bangunan bangsal luar untuk para peziarah istirahat. Dikarenakan setelah melewati 250 anak tangga untuk menuju ke makam Sunan Pandanaran, dan di sini saya dan teman-teman kelompok saya melakukan registrasi untuk masuknya ke makam Sunan Pandanaran. Setelah kita melakukan registrasi, kita melewati Gapura Palengkung yang bangunannya mirip seperti dengan masjid.
dan di sebelah kiri dan kanan itu terdapat makam-makamnya pengikut dan santri-santrinya Sunan Pandanaran. Setelah jarak 5 meter kita menemukan bangunan, yaitu bangunan Gapura Panemut yang tidak kalah bagusnya dari bangunan-bangunan lainnya. Di sini kita melakukan videografi dulu agar pikiran kita tidak kemana-mana dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Setelah itu kita akan menemui Gapura Pamuncar yang mirip seperti Gapura Panemut yang tadi. Dan di sini Iqbal memberitahu silsilah keluarga Sunan Pandanaran dari dulu hingga sekarang. Dan di sebelah kanan ada makam-makam santri-santrinya Sunan Pandanaran dan rakyat-rakyatnya yang zaman dahulu kala yang dimakamkan di sini. Setelah itu kita melewati bangunan Balai Kencur yang mirip seperti masjid. Dan saya sedikit membuat video estetik di sini. Setelah melewati kita ada petunjuk ke makam Sunan Pandanaran dan di sini kita melewati Gapura Proboyekso untuk menuju ke makam Sunan Pandanaran dan ini ada pintu masuknya yang sangat kecil seperti jendela dan tidak kalah nyamannya daripada tempat lain. Dan di sini kita menghidupkan dupa untuk wewangian agar kita nyaman di ruangan tersebut. Setelah kita melewati tangga, kita menuju ke 3 pintu untuk menuju ke Gedong Inten yang di atasnya ada tulisan aksara Jawa yang pintu 1, pintu 2 dan sebelah kanan pintu 3. Setelah melewati pintu 3 kita terdapat makam Pawilangan yang masyarakat menyebutnya Kijeng Wilangan yang ada 4 di sini. Dan inilah bentuk makam Sunan Pandanaran, di dalamnya juga ada makam-makam lainnya. Dan di sini kita sebelum masuk ke makam Sunan Pandanaran melewati pintu kecil, kita berdoa terlebih dahulu agar kita kusuk. Setelah berdoa kita terdapat gentong sinaga. Di sini teman saya mencoba, konon katanya air ini untuk membasuh kaki atau tangan, tapi teman saya malah meminumnya. Saat kita turun, kita terdapat para peziarah naik dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai hingga anak-anak. Dan di sini kita pulang dengan cuaca yang cerah tanpa ada hujan sedikit pun. Perut kita sangat lapar dan kita berhenti untuk makan ayam goreng crispy yang ada di Pedan. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani kita untuk ziarah ke Sunan Pandanaran. Jika ada salah kata ataupun tingkah laku dari kami, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.